Kali ini saya akan mempresentasikan penggunaan aplikasi dan teknik dasar video editing. Video editing itu sebenarnya mengedit video yang udah di-tag ke aplikasi. Kalau nggak ada aplikasi sama video nggak akan terjadi video editing. Lanjutnya format video. Format video itu cara penyimpan dan memproses informasi video. Format video yang umum digunakan adalah MP4, AV, MOV, dan MPEG. Pastiin buat memilih format video yang sesuai sama kebutuhan video. Jadi yang paling umum itu sebenarnya MP4, tapi bisa juga AV dan MOV paling sering. MPG jarang digunakan. Lanjutnya alat yang dibutuhkan. Di sini yang paling dibutuhkan itu biasanya komputer, perangkat lunak buat editing video atau software, sumber video, dan penyimpanan untuk file video yang diedit. Disarankan untuk mengambil sumber video yang kita record sendiri. Kenapa disarankan untuk mengambil sumber video yang di-record sendiri? Itu karena video yang kita record sendiri itu pasti bebas dari copyright. Nah, kalau misalkan kita nyomot video dari YouTube atau dari sosmed, biasanya kalau misalkan yang record aslinya dia nggak suka, bisa di-report atau laporin copyright dan video kita mau jadi masalah. Itu sebabnya kita harus record video sendiri. Selanjutnya dasar-dasar editing video nih. Proses dasar editing video itu sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu preproduksi, pasca produksi, dan pasca produksi. Preproduksi itu perencanaan, scripting, bikin board, storyline, nentuin lokasi, pemeran sama atau objek yang bakal jadiin sorotan video, mau nyeritain tentang apa, dan persiapan peralatan. Pastiin semua peralatan, lokasi, sama pemerannya bisa dipakai buat produksi video, biar nggak, kalau misalkan di jalan nggak keteteran. Setelah preproduksi, ya jelas produksi. Kali ini terfokus pada pengambil video atau pengeditan materi video yang sudah diambil sebelumnya secara visual dan audio. Jadi dalam video itu ada video sama audio, bukan cuma video doang. Audionya entah itu lagu atau voice over orang, yang penting ada audio sama videonya harus laras. Jadi nggak boleh beda atau melenceng dari konsepnya. Kalau dari konsepnya pasti hancur ntar videonya. Pasca produksi, tahap ini melibatkan penyelesaian proyek seperti rendering dan encoding file video. Pasca produksi habis diedit, dimasukin suaranya, terus di-render sama di-encoding. Waktu render sama encoding ini, komputer atau laptop harus benar-benar prima sama benar-benar bisa buat render sama nyimpan video. Kadang ada laptop yang ngerender sama encodingnya, ngerendernya lama sama encodingnya itu dia nggak pas sama codec yang dipunya laptopnya itu sendiri. Jadi ya hancur videonya, gak bakal ke render sama ke simpan. Tekniknya sendiri ada banyak yang bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas video, kayak color grading atau correcting. Beberapa teknik video yang umum digunakan adalah irisan dan motong video. Jadi motong video itu ambil footage yang diperluin yang mana, penggabungan, kalau dipotong-potong video yang diperluin yang mana, gabungin jadi satu video. Terus habis itu pemangkasan dipangkas yang nggak perlu misalkan di record atau ada scene yang nggak perlu buat diambil dalam satu kamera, atau juga nyambut dari yang lain. Transisi bisa mungkin dibikin sinematik atau slow, kayak di Premiere Pro biasanya ada fade atau slide atau apa, atau efek visual. Biasanya ini animasi bisa dibikin di After Effects atau di Premiere Pro sendiri bisa, tapi jarang ada yang mau edit di Premiere Pro kalau visual. Selanjutnya softwarenya ada banyak. Untuk mengedit video Anda memerlukan perangkat lunak video editing. Beberapa perangkat lunak video editing dirilis gratis yang ada sekarang: Lightworks, HitFilm Express, dan DaVinci Resolve. Lightworks itu dia mirip Premiere Pro, tapi kalau DaVinci Resolve dia lebih cenderung ke color grading sama color correcting, lebih enak di sana. Ada juga yang berbayar kayak ada Premiere Pro sama Final Cut Pro X, itu harus bayar subscription monthly atau bulanan atau tahunan. Final Cut Pro juga sebenarnya agak sama. Ada juga yang lain kayak CapCut, Master, itu biasanya buat mobile. Yang sisanya buat mobile bisa, PC bisa, tapi kalau ada Premiere Pro sama DaVinci Resolve sama Final Cut Pro jarang kalau yang ada di mobilenya. Dan juga kadang-kadang diedit pakai sosial media yang ada kayak Instagram, TikTok, ada fitur editing. Tapi kalau mau lebih lengkapnya ya ada Premiere Pro
semua Final Cut Pro, CapCut, KineMaster, DaVinci Resolve, ya hasilnya kayak lebih maksimal aja. Yang terakhir, resolusi video. Nah biasanya kalau resolusi video ini dengar 720p, Full HD atau 1080p, sama Ultra High Definition oke biasanya. Kalau di atas 4K udah setara sinema. Tapi sekarang kalau buat YouTube atau sosmed 720 atau 1080 udah cukup sih. Normalnya sih 720, tapi kalau mau yang lebih profesional biasanya 1080p 30 frame per second. 80p adalah resolusi Full HD. Ini juga disebut sebagai Full HD dan 1080p. Layar 1080p mengemas lebih dari 2 juta pixel yang kira-kira 2 kali lipat dari resolusi HD. 1080p ini secara teknis, secara general itu lebih dari 720p. Pasti kalau misalkan mau hasilnya lebih detail, lebih macam aja 1080p sebenarnya udah cukup. Kalau mau yang lebih tinggi lagi 4K UHD atau definisi ultra tinggi, ultra high definition, kualitasnya lebih tinggi, jelas lebih tinggi dari HD sama FHD. Di YouTube UHD lebih punya resolusi vertikal 2160 sampai 3840 pixel garis dibandingkan 720p atau 1080p yang punya resolusi buat HD. Jadi kalau mau lebih tinggi lagi resolusinya pakai 4K UHD. Nah untuk perangkat kamera yang bisa edit sih kebanyakan masih 1080p, ada juga yang 720p, itu yang biasanya low end. Tapi kalau yang mau high end bisa sampai 8K, 6K, 12K bahkan, itu kamera yang mahal dan pasti juga biaya produksinya juga lebih tinggi. Untuk color grading penjelasannya, color grading sama color correcting beda. Color grading itu buat kasih tone dari satu karya atau warna overall dari satu karya, kayak ke biru-biruan atau ke hijau-hijauan. Di film Last of Us itu dia ke hijau-hijauan. Terus kalau mau nuansa padang pasir atau gurun atau keadaan yang panas biasanya lebih ke arah kuning, lebih ke arah orange. Tapi kalau mau dingin biasanya lebih ke arah biru. Color grading adalah sebuah teknik untuk mengubah tone dari satu karya yang berbentuk foto dan video. Jadi video juga bisa di color grading, foto juga bisa di color grading. Melalui proses color grading ini, para profesional di bidang tersebut mampu membuat karyanya menjadi lebih cantik, itu memberikan nuansa. Grading color correcting dia lebih untuk nyamain warna dari satu video ke warna yang seharusnya. Misal kalau warna satu gedung itu putih ya, habis di color correcting harusnya benar-benar putih. Kalau hijau ya benar-benar hijau. Kalau hijau itu biasanya untuk daun. Kalau correcting daun biasanya kalau daun itu lebih ke hutan, taman, atau video di latar belakang bidang atau taman nasional bisa juga hijau, terus hutan tuh kalau correcting hijau. Tapi kalau correcting biru bisa di laut, danau, kemudian juga bisa juga di bawah air. Tapi jarang banget kalau ada syuting di bawah air, itu jarang banget. Jadi ya di bawah air ya kayak kamera atau alat rekamnya harus yang bertahan air sampai P67. Udah gitu aja. Pertama kali yang baru color grading atau ngedit video yang mungkin agak bingung sama toolsnya. Pasti kalau tools itu perlu pembiasaan atau familiarization. Selain aja sama tools yang udah dikuasain. Jagonya di Premiere Pro, kalau enaknya pakai DaVinci Resolve ya pakai DaVinci Resolve. Karena mastering satu software itu susah gampang. Fitur-fiturnya dan pintasnya sama kekurangannya apa aja.